Untuk konsep kenapa saya memilih betina itu sebenarnya dari keadaan, Mas. Karena kambing betina ini untuk kalangan peternak, terutama untuk masalah harganya itu masih dianggap kurang ataupun ya? Masih kalah jauh dengan kambing yang laki-laki. Makanya kenapa kok saya pilih betina, karena kemarin saya sudah cerita kalau berdirinya peternakan kambing saya ini sebenarnya bukan karena bermodal, tapi karena memang tidak ada modal. Makanya saya pilih kambing, khususnya yang betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo. Saya beternak kambing beralamat di Desa 23B Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro Lampung. Untuk kambing yang dipelihara jenisnya Jawa Randu. Untuk konsep secara detailnya sebenarnya ke arah breeding. Untuk menuju ke sana karena perlu pembelajaran lebih, karena konsep breeding itu memerlukan keilmuan yang luar biasa. Untuk sementara ini kita ada breeding tapi hanya beberapa ekor, tapi untuk sementara ini fokus ke penggemukan, tapi khususnya penggemukan kambing betina. Untuk konsep kenapa saya memilih betina itu sebenarnya dari keadaan, Mas. Karena kambing betina ini untuk kalangan peternak, terutama untuk masalah harganya itu masih dianggap kurang ataupun ya? Masih kalah jauh dengan kambing yang laki-laki. Makanya kenapa kok saya pilih betina, karena kemarin saya sudah cerita kalau berdirinya peternakan kambing saya ini sebenarnya bukan karena bermodal, tapi karena memang tidak ada modal. Makanya saya pilih kambing, khususnya yang betina. Menurut saya, yang saya rasakan untuk kambing betina ini malah prospek untuk keuntungannya sangat besar. Soalnya banyak keuntungan-keuntungan yang mungkin tidak dipikirkan oleh peternak-peternak lain. Salah satunya yang pertama, kita minim modal. Iya. Yang kedua, kita bisa untuk membuat betina super ataupun calon indukan super. Itu harganya juga otomatis ikut super. Ketika kita memelihara semakin lama, tidak sekedar untuk mengambil indukannya aja, tapi dari peranakannya tuh kita juga bisa mengambil hasilnya. Nah, itu keuntungan-keuntungan kenapa saya memilih indukan. Tapi dari segi perawatan seperti apa, Mas? Saya kira sama aja. Kalau saya pikir dengan penggemukan yang laki-laki dengan betina, konsepnya sama aja, tapi lebih efisien ke betinanya. Dari segi pakan sendiri, Mas, jenengan menggunakan pakan yang berbeda atau sama dengan yang jantan, Mas? Kalau yang saya berikan ke betina, saya sama ratakan untuk di kandang. Oh gitu? Ya, sama ratakan, jadi nggak ada perbedaan. Karena konsepnya kami ini tidak fokus ke target, tapi ke maksimalnya hasil. Iya, maksimalnya hasil. Karena kalau target itu memang butuh ilmunya juga lebih. Karena yaitu tadi saya ceritakan bahwasannya kandang kami ini berawal dari nol, dan ini belajar terus. Mudah-mudahan kedepannya bisa menuju ke breeding dan fattening. Kalau untuk harga, kami biasanya punya patokan. Biasanya masuk kandang itu di harga maksimal 500. Kami inginnya harganya itu yang lebih murah lagi. Tapi kan nggak ada yang bisa mengasih harga di bawah itu. Karena menurut saya, ketika kita memilih selain bibitnya unggul, harga itu juga mempengaruhi keuntungan. Karena saya berpikir begini, Mas, untuk konsep kambing betina itu masih dipandang sebelah mata, khususnya peternak kambing, fattening lah khususnya. Itu rata-rata dia kan larinya ke
kambing laki-laki. Jantan. Nah, kenapa saya larinya ke sini? Ingin mengangkat agresivitas mereka, Mas. Biar nggak larinya kepotong aja, tapi memang punya keunggulan-keunggulan yang bisa dimanfaatkan keuntungannya. Contohnya yaitu tadi, Mas. Jadi ketika kita beli kambing dengan harga 500, kita bisa panen di berbagai keunggulan. Misalnya kita mau panen di indukan, itu sudah dapat keuntungan. Kalaupun kita nggak mau ke indukan, kita tahan sampai dia bisa menghasilkan anak, itu pun akan lebih double. Jadi dengan harga 500 kita punya beberapa keuntungan. Itu pun kalau kita mau ke susu bisa jadi, Mas. Oh, iya. Tapi kalau untuk kambing pejantan itu kan hanya di batas maksimal rata-rata berapa, tapi tidak bisa diolah lagi, Mas. Nah, tapi kalau betina, ketika dia tidak diinginkan seseorang, kita tahan, pasti punya keuntungan tetepan. Kalau di kandang kami, Mas, untuk marketing terus terang kami belum berpikir ke arah situ, karena banyak peternak-peternak ataupun pengepul kambing itu banyak yang kesini, Mas. Dia biasanya memberi harga sendiri ataupun membawa kambing kita. Jadi dengan sistem kita belum promosi memasarkan, barang di tempat kami ini lumayan susah, Mas. Maksudnya kami juga perlu stok banyak. Sudah terjual, Mas? Ya, sudah terjual. Bahkan kalau kita punya banyak di sini, pasti belum dipasarkan sudah laku, Mas. Di situ. Iya. Mas, dengan bibitan harga 500 itu kira-kira saat pembelian itu ketinggian berapa sih, Mas? Biasanya kalau ketinggian itu di tinggi 40 sampai 45. Ya enaknya lepas sapih itulah, Mas. Lepas sapih ya. Ya contohnya seperti kandang ini udah 1 bulan, Mas, di kandang. Oh, ini udah 1 bulan. Perkembangannya udah bisa dilihat. Makanya saya pikir kok udah gede-gede gini, udah besar. Jadi 1 bulan udah mapan, Mas ya? Sudah, Mas. Ya ini biasanya harga-harga segini bisa dicari para pengepul kambing, Mas. Pengepul kambing, Mas ya. Tapi kalau segini udah nggak boleh 600-an, Mas ya? Ya, biasanya di harga ya setiap kondisi daerah beda-beda sih, Mas. Beda, Mas ya. Mas, tapi dari segi keuntungan, Mas, lebih menguntungkan breeding atau penggemukan seperti ini sih, Mas? Kalau sistemnya, Mas, sebenarnya semuanya itu oke, Mas. Maksudnya breeding ya tetap ada keunggulannya, di fattening pun ada keunggulannya. Tapi untuk konsep di kandang kami bisa terangkan karena kenapa kami pilih di fattening sementara ini. Yang pertama ke arah modal, Mas, memang. Ke arah modal. Karena memang dari basicnya kita itu dari 0, dari 1 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya itu saya rasakan keuntungannya lebih enak di sini, Mas. Ya tidak nutup kemungkinan ke depannya kepingin Mas punya indukan sendiri, bisa breeding sendiri, dan untuk fatteningnya kita punya stok sendiri. Jadi keuntungannya akan lebih maksimal, Mas. Jadi keuntungannya double. Ya. Tapi seperti ini, Mas. Seperti yang sebelah sini ini. Ini rata-rata emang hasil dari beli atau dari breedingan kita tuh, Mas? 50-50, Mas. Gitu. Jadi sebagian ada yang beli, sebagian juga ada yang dari hasil peranakan sendiri. Tapi kalau jenengan breeding, tapi nggak ada jantannya nih, Mas? Ya. Gimana ceritanya, Mas? Makanya itu, Mas, kami kalau ada indukan yang beranak 2, misalkan laki, itu habis sapih langsung saya jual, Mas. Menurut saya hasil yang paling maksimal itu ketika menjual hasil laki-laki selepas sapih. Tujuannya? Iya, tujuannya agar mengurangi stok lah, Mas. Karena kan lebih lama juga kalau kita melihara dari peranakan. Nah, makanya kami sisakan yang perempuan. Lebih enak ngelolanya, Mas. Sebenarnya kalau dihitung-hitung uangnya gede yang laki-laki. Jantan. Iya. Tapi dari hasil penjualan jantan tersebut apa yang langsung dibelikan untuk ini? Untuk betina seperti ini? Ya, kadang kita kembalikan ke kambing lagi, Mas. Kita lihat kondisi kandang, Mas. Kalau stoknya full ya mungkin uangnya kita tabung, Mas. Tapi kalau kandang ada yang kosong, kita kembalikan ke betina kembali, Mas. Mas, kalau untuk kendala di pengemukan kambing betina seperti ini apa sih, Mas? Untuk kendala mungkin sama, Mas, dengan peternak-peternak yang lain. Mungkin dari kesehatan, terus masalah pakan, terus perawatan, itu kalau dihitung-hitung sama, Mas. Sama, banyak problemnya gitu.
Dan problem yang paling sering terjadi apa, Mas? Perawatan, Mas. Perawatan ya. Perawatan sama penyakit itu kadang-kadang dikala seperti ini pengganti musim Ya, cuaca. nah, itu biasanya dia flu, demam, itu sering, Mas. Iya. Artinya masih ringan-ringan aja, Mas? Ya, ringan-ringan. Pemberian obat cacing juga itu kita utamakan, Mas. Ya, penting sekali. Setuju saya, Mas. Soalnya di situ juga membantu agar ternak kita cepat berkembang, cepat besar, ya cepat maksimal lah, Mas. Maksimal, Intinya. Kalau untuk pemberian obat cacing sendiri jenengan berapa bulan sekali, Mas? Biasanya 1 bulan, Mas. 1 bulan ya? Itu yang bentuk kapsul. Ya, yang nanti, kapsul ya? Nanti kita kasihkan lewat itu sepetan itu. Sepetan. Kita masukkan ke mulutnya. Lebih ringan, Mas. Lebih ringan, Kalau ya? soalnya di kandang kami ini pemberian minum agak jarang, Mas. Oh gitu. Kita lihat cuaca. Kalau panasnya luar biasa itu biasanya dia agak suka minum. Tapi kalau dingin biasanya nggak mau minum dia, Mas. Oh gitu ya. Karena di pakan kami ini setengah basah, Mas, pakannya. Yang semi basah. Ya, yang dionggok. Sebenarnya enaknya kita breeding sendiri, Mas. Soalnya kelemahan di konsep seperti saya ini, ketika kita belanja itu masuk kandang, kambing itu butuh adaptasi, Mas. Jadi disitulah problem kita. Kalau kambingnya enak beradaptasi, cepet pulih, ya enak, Mas. Tapi kadang-kadang kambing itu kan punya karakter tersendiri, Mas. Kalau yang susah itu biasanya bukannya untung, tapi malah buntung. Malah buntung. Ya, betul. Misalnya kita lihat bobotnya, Mas, jenisnya, ciri-ciri kambing, mungkin peternak-peternak sudah banyak yang tahu gimana kambing yang cepat besar atau enggak. Terus yang paling ini, Mas, paling vital ini di harga, Mas. Kalau bisa kita beli semurah mungkin, jual semahal mungkin, Mas. Keren. Kalau saya memang punya prinsip, Mas, jangan tergantung kepada orang lain. Meskipun hidup itu memang butuh orang lain. Ketika kita tergantung dengan orang lain, Mas, pasti kita akan terjadi problem di situ, Mas. Yang saya pikirkan di kandang kami, yang penting buatlah semaksimal mungkin. Nah, ketika itu sudah maksimal, pasti hasilnya ikut maksimal, Mas. Maksudnya maksimal itu dari mulai proses perawatan, pemberian pakan, dan selain semuanya lah, Mas. Itu insya Allah lah nanti hasilnya pun akan mengikuti, Mas. Iya, Mas. Pencapaian hasil yang sudah jenengan capai apa, Mas? Untuk cerita di situ apa ya, Mas? Mungkin kembali lagi di kandang, alhamdulillah yang dulu kandangnya reot, sekarang udah berisi kapasitas 130, dan operasional kita mencari pakan pun alhamdulillah sudah ada. Sudah ada kendaraan ya? Ya, alhamdulillah. Dan yang paling penting bisa untuk membiayai keluarga lah, Mas. Itu, Mas, ya, yang paling penting itu tercukupi dari sini, ya, Mas. Karena kalau ya tahu, Mas, di desa jadi kadang-kadang kita cari kerja itu susah, jadi ya minimal kita udah nggak bingung kerjaan, Mas. Kita udah ada tabungan lah intinya di situ. Kenapa sih jenengan milih ke peternakan sendiri, Mas, untuk usaha, Mas? Padahal kan masih banyak usaha yang lain. Ya, mungkin saya termotivasi dengan pengalaman-pengalaman saya dulu kerja, Mas. Jadi saya pulang dari kerja itu, kenapa pilih kambing? Karena menurut saya lingkungan saya ini masih banyak pakan, Mas. Gitu. Ya, pakan yang sifatnya gratis dan baik untuk kambing. Nah, di situ saya termotivasi di situ, Mas. Oh gitu. Artinya kalau untuk pakan sendiri, jenengan untuk yang berbayar atau yang membeli itu berapa persen, Mas? Kalau untuk yang bayar itu kayaknya hanya 20%, Mas. Kecil, Mas, ya? Iya, itu pun karena di sini bener melimpah, Mas. Kalau kita kuat tenaganya cari sebanyak mungkin, oke, mau cari berapa mobil ada di sini, Mas. Cuman kadang-kadang kan kita terbentur di waktu, Mas. Nah, ini untuk konsep saya, semakin banyak ternak jangan semakin susah, tapi semakin banyak ternak akan mempermudah kita berternak. Nah, karena di situ kalau kita sistemnya mau ngarit terus, Mas, punya kambing 20 tenaganya udah habis, Mas. Tapi kalau pakai sistem ini, Mas, keunggulannya sangat luar biasa. Terutama kita lebih santai, pemberian pakan selesai, pembersihan kandang selesai, waktu itu kita udah bisa untuk rutinitas yang lain. Untuk peternak Indonesia yang memulai ataupun yang sudah mulai, jangan takut dipandang sebelah mata karena kita profesi seorang peternak, karena peternak itu benar kotor, benar susah, tapi untuk penghasilan kita bisa bersaing.
untuk yang berdasi dan berjas. Terima kasih sudah menonton channel Indra Palupi. Mudah-mudahan konsep di peternakan kami bisa mengedukasi semua peternak di Indonesia. Salam ngarit.